Selamat pagi anak kami. Pagi ini kita bertemu kembali. Kita belajar masih tentang pemetaan dalam belajar geografi kita. Yang topik kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang dasar-dasar memahami pemetaan dan penginderaan jauh, ya, cari informasi geografi. Ya, kita lanjut lagi topiknya, ya. Coba kita lanjut sebentar ya. Kemarin kita sudah mempelajari sampai kepada yaitu pada jenis peta. Nah, sekarang kita membahas tentang pembagian peta berdasarkan skala, ya. Nanti kita dalam belajar skala. Kalau skala peta itu adalah perbandingan jarak di atas kertas dengan jarak di lapangan, ya. Jadi berdasarkan skala, peta itu dibagi atas yang pertama ada disebut dia dengan peta kadaster. Ya, kalau dikatakan dengan peta kadaster, yaitu peta yang memiliki skala 1/100 dengan pegangan 1/5000. Contohnya itu peta hak milik tanah, atau boleh dikatakan juga ini itu sama seperti dengan sertifikat tanah, ya. Kalau di rumah bapak kalian yang memiliki surat tanah, yang mungkin pasti skalanya itu ya 1/5000, ya, 1/100 sampai 1/5000. Itu dia untuk yang disebut dia dengan sertifikat tanah. Jadi kalau kita buat di sini, itu contoh lainnya adalah sertifikat tanah. Sertifikat tanah. Ini tulisannya agak apa ini ya? Sertifikat tanah. Untuk yang ini. Nah, berikutnya untuk yang kedua yaitu adalah peta skala besar. Peta skala besar itu adalah peta yang memiliki skala antara 1/5000 sampai dengan 1/250.000. Contohnya itu adalah peta topografi, ya. Peta topografi ataupun peta yang lebih pasnya yaitu bisa dikatakan contohnya ini boleh juga disebut dia dengan peta desa, ya. Peta desa. Jadi kalau desa, ya, ataupun kecamatan itu umumnya dia menggunakan peta skala besar, ya. Nah, kemudian berikutnya contoh yang ketiga yaitu adalah peta skala sedang. Peta skala sedang itu yaitu contohnya skalanya 1/250.000 sampai dengan 1/500.000. Ya, contohnya itu adalah peta provinsi ataupun peta kabupaten, ya. Nah, berikutnya yang keempat adalah peta skala kecil, yaitu peta yang memiliki skala 1/500.000 sampai dengan peta dengan skala 1/1 juta. Contohnya yaitu peta provinsi, ya, itu yang ada di Indonesia. Jadi ada juga kalau kita berangkat dari luar Indonesia, ada juga yang skala-skalanya peta itu negara-negara yang berada seluas seperti luas provinsi Sumatera Indonesia. Contohnya kalau kita bandingkan Singapura, itu negaranya itu ya pasti skalanya itu dia pasti dia berada di antara umumnya secara dia dengan provinsi yang ada di Indonesia, ya. Ada negara-negara kecil, ya, negara kecil. Nah, itu dia untuk yang disebut dia dengan peta skala kecil. Nah, berikutnya yang kelima yaitu adalah peta geografi, yaitu peta yang memiliki skalanya lebih kecil dari 1 juta ataupun bisa dikatakan di atas 1 juta. Contohnya peta provinsi, peta Indonesia dan peta dunia. Karena kalau Indonesia digambarkan itu dia harus melebihi dari 1 juta penggambarannya. Jadi yang pastinya nilai skala itu menunjukkan
kepada kategorinya, ya. Ada juga negara kalau kita perhatikan seperti Singapura, ya, ataupun negara-negara kecil, contohnya negara Nepal, negara Monaco, yang besarnya itu hanya 2 kali kabupaten, tentunya 2 kali kabupaten itu bahasa Samosir, negara Monaco, ya kan, negaranya kecil tapi mereka dalam status negara posisinya, tapi digambarkan dia harus, ya, bisa setara dia dengan dengan yaitu skala sedang, ya. Jadi negara itu tidak menunjukkan dia harus berletak skala kecil atau skala apa, tapi posisi wilayah menunjukkan kepada masukan kepada nilai daripada skala peta tersebut, ya. Saya pikir itu dia untuk peta yang berdasarkan skalanya. Oke, Bapak lanjutkan lagi ke topik yang berikutnya, yaitu komponen peta. Kalau dikatakan dengan komponen peta itu maksudnya unsur-unsur pembentuk peta. Jadi peta itu dibentuk dia berdasarkan unsur-unsurnya. Ya, jadi kalau makanan ringan itu ada di komposisi, ada tepung terigu, ada ajinomoto, ada banyak macam lah yang dibuat. Jadi komponen peta itu artinya ya unsur-unsur pembentuk peta. Jadi kita kaji. Yang pertama itu ada disebut dia dengan judul peta. Ya, judul peta itu merupakan komponen yang sangat penting. Biasanya sebelum membaca memperhatikan isi peta. Jadi kalau Anda lebih lanjut membaca peta, judul peta, ya, Anda mencerminkan isinya. Jadi kalau misalnya peta Sumatera itu gambarnya harus Pulau Sumatera, peta Pulau Jawa itu gambarnya harus Pulau Jawa. Nah, begitu ya. Jangan nanti pula pulau peta Sumatera jadi gambarnya Pulau Jawa, nggak boleh. Jadi judul peta itu menunjukkan kepada isinya. Nah, oke, itu dia judul petanya. Kemudian skala peta. Nah, ini tadi dia. Apa tuh skala peta? Skala peta adalah jarak perbandingan, ya, perbandingan jarak antara titik sembarang di peta dengan jarak sebenarnya ke bumi. Ya, jadi ada dua gambarannya yang harus kita pahami, yaitu yang pertama ada jarak titik, ya, titik sembarang di peta ataupun jarak titik di atas peta, sama itu kalimat dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Nah, itu dia, ya. Jadi itu dia intinya skala. Jadi kalau tadi kita bagi peta itu berdasarkan skalanya, ada peta skala kadaster, skala besar, skala sedang, skala kecil, sampai skala geografi, iya kan? Nah, itu dia. Jadi pembagian peta itu banyak pembagian saja, tapi pada intinya skala itu adalah perbandingan jarak, ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, jadi dia jadi rumusnya seperti ini. Skala peta adalah jarak objek di peta, ya, boleh dia sama dengan jarak objek di peta per jarak objek di permukaan bumi, atau boleh bahasa lain dibilang nanti dia jarak di peta berbanding dengan jarak di permukaan bumi, ya. Oke, kita lanjut. Oke, ya. Nah, lalu selanjutnya ada disebutnya dengan legenda. Apa itu legenda? Legenda itu bukan cerita rakyat, ya, seperti belajar bahasa Indonesia ataupun belajar kita tentang history, ya. Jadi legenda itu menerangkan, dan peta adalah menerangkan arti-arti simbol, ya, arti-arti simbol. Jadi di sini dia ada dikatakan dia menerangkan arti dari simbol yang terdapat dalam peta. Ya, apalagi legenda peta harus dipahami oleh si pembaca peta agar tujuan pembuatan peta itu dapat mencapai sasarannya. Jadi kalau kita membaca peta, ya, kita harus melihat dulu simbol. Biasanya orang yang membuat peta itu akan memberikan arti simbol-simbol. Misalnya segitiga itu gunung berapi, garis ada seperti apa namanya itu garis-garis yang melengkung seperti sungai, ya. Jadi semuanya itu diterangkan dalam legenda, ya. Jadi kalau membuat peta nanti mereka hanya membuat namanya saja, karena misalnya gunung itu kan bermacam-macam namanya.
jadi mereka singkat tuh G Merapi, G Sinabung gitu. Artinya G itu udah berarti adalah gunung kalau gambarnya segitiga ya. Oke. Nah, jadi gambar seperti ini dia. Nah, ini dia gambar-gambarnya seperti yang ada di slide kita lihat ini. Jadi dia contohnya ini adalah batas negara, kurang jelas ya. Ini batas negara. Ini tanda positif minus. Ini lambang batas negara biasanya. Lalu gambar minus titik ya, ini dia batas. Jadi batas itu bisa menerjemahkan ada batas negara, batas provinsi, batas kabupaten. Nah kemudian ini ada jalan kereta api, yang ini ya jalan kereta api. Nah kemudian ada jalan raya, ada sungai, ada sawah, ada hutan, pemukiman. Nah berbagai macam pembuatan peta ini berdasarkan simbol-simbol yang sudah dibuat. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa ada kenampakan di permukaan bumi yang harus mereka terangkan kepada pembaca ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke ya, jadi saya pikir topik kita yang sudah saya terangkan ini ya bisa dipahami untuk anak didik kami pelajari. Nanti kita lanjut lagi untuk pembahasan berikutnya di hari-hari esoknya ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.